sudah hampir 21 tahun melayani Tuhan di Jakarta sejak saya tamat sekolah teologi. Saya merasa 2 tahun terakhir adalah tahun yang paling berat di dalam pelayanan kami. Dibilang berat secara manusia, ya. Kalau itu dilewati dengan kekuatan pikiran manusia, terus terang saya nggak sanggup. Saya sempat berpikir untuk berkata, Tuhan, saya capek, saya lelah, saya ingin menyerah. Tetapi selalu di ujung pergumulan itu selalu ada penguatan dari Tuhan, dan selalu ada solusi juga. Jadi pengalaman dan pelayanan kami sebenarnya juga tidak mudah. Bapak Ibu bisa melihat kami tetap tersenyum, mungkin tetap damai-damai saja itu kelihatannya, ya. Sebenarnya ada saja pergumulan yang kami hadapi. Dan tak terasa kami sudah sejauh ini dibawa Tuhan untuk melayaninya. Dan kami ingin supaya Tuhan terus memakai kami, ya, semampu yang kami bisa dengan talenta karunia yang kami punya. Saya sangat bersuka cita sekali boleh melewati tahun 2022. Ya, kami walaupun banyak tantangan, kesulitan gitu dalam dunia pelayanan yang Tuhan izinkan kepada kami, Tuhan masih pelihara kami, Tuhan masih memberi kami sukacita dan sejahtera. Saya juga terima kasih kepada semua yang begitu setia mendampingi, yang selalu juga memberi kekuatan buat saya. Orang suka bilang di balik pria yang kuat ada wanita yang kuat. Wah, ini paling kuat punya, gitu ya. Iya, gara-gara semalam kakinya sampai sakit subuh tadi, Pak Hendro, sampai sakit katanya, susah sekali naik tangga. Saya bilang, ya nggak apa-apa, itu 1 tahun sekali kok. Jadi terima kasih semua, dan juga Melisa, anak kami yang sudah mulai beranjak dewasa. Kami terus mendoakan dia supaya Tuhan pun juga boleh memakai dia dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ya, kami juga bergumul supaya di masa depannya pun Tuhan mengaruniakan hal-hal yang baik, yang indah kepada dia. Anak kami memang hanya 1, dan memang itu Tuhan izinkan cuma 1, ya sudahlah. Saya bilang, ya kalau Tuhan izinkan kita hanya bertiga, ya kita bertiga saja. Ya. Ada yang ber4, ada yang ber5, gitu ya. Tapi kami cuma bertiga, ya sudah kita bertiga saja. Kami punya harapan di 2023 ini kita boleh melewati masa-masa yang berat itu, ya, walaupun masih ada ekor-ekornya, gitu ya. Tapi kami optimis bahwa Tuhan akan tuntun kami ke masa yang lebih baik untuk melayani Dia. Yang menjadi sukacita kami adalah sukacita terbesar seorang hamba Tuhan itu ketika melihat orang lain diberkati dalam pelayanan. Ketika lihat orang lain makin setia ikut Tuhan melalui pekerjaan Tuhan melalui kami, wah, itu memberi sukacita yang terbesar sekali. Tetapi sebaliknya, yang menjadi kesedihan adalah ketika kami melihat ada orang-orang yang dulu kita layani dan mereka tinggalkan Tuhan, mereka tidak lagi bersama Tuhan. Wah, itu menjadi tangisan hati bagi kami. Jadi saya bilang sama semua, ya, bersabarlah. Inilah dunia pelayanan. Ya, hidup kita juga sudah nggak jauh, nggak jauh lagi kok. Ya, kalau saya hitung-hitung nggak sampai 15 tahun lagi saya akan pensiun. Dan kalau sudah pensiun, tinggal nunggu Tuhan mengangkat kita ke surga. Dan apa yang menjadi kebanggaan kita? Kebanggaan kita adalah puluhan tahun yang kita layani Dia bersama orang-orang yang Tuhan izinkan bersama dengan kita. Itulah menjadi sukacita kita. Waktu nanti Tuhan panggil kita, kami bisa bilang, ini loh Tuhan yang Tuhan izinkan lahir dari perbuatan pelayanan dari tangan-tangan kami. Jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, inilah mereka. Kami hanya ingin itu yang terjadi, yang tertinggi dari cita-cita dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, dan kami juga sangat senang dengan kehadiran Bapak Ibu yang tetap bersatu
mendukung kami. Kami tahu ada banyak orang yang juga sangat mendukung kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, ya. Dan kiranya Tuhan terus memakai kita untuk mengembangkan gereja ini. Baik, semua ada mau tambahkan? Kalau nggak ada, saya bisa. Ya, saya juga bersyukur pada Tuhan. Seperti yang saya bilang ya, berliku-liku hidup ini, tapi saya lebih memikirkannya secara rohani bahwa Tuhan menitipkan kita di dunia ini. Dia tidak pernah berjanji semuanya mulus-mulus, ya, semuanya baik-baik, dan memang harus menghadapi yang namanya lika-liku hidup ini. Tapi satu hal yang saya ingat bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, dan tiba pada waktunya masalah itu akan berlalu, gitu ya. Jadi tinggal dari kita mau bersabar dan mau berserah kepada Tuhan, itu saja kuncinya. Jadi saya juga secara pribadi dan juga dalam keluarga kami seringkali menghadapi sesuatu yang gak enak, ya, sesuatu yang membuat kita gak nyaman, membuat kita bingung. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Itu saja. Silakan Melissa. Ya. Melissa akan menyampaikan menurut dia, dan nanti ditutup dengan pujian oleh dia. Jadi saya dan semua duduk dulu. Terima kasih. Ya, ini mungkin kesaksian pribadi saya mengenai tahun 2022. Saya memaknai tahun yang lalu itu sebagai 1,000 chance. Jadi ada banyak banget kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya selama tahun yang lalu itu. Dan apa aja nih? Mungkin saya bisa ceritain secara singkat. Yang pertama itu berawal dari sekolah masuknya offline. Jadi setengah dari kehidupan SMA saya itu habis dalam masa pandemi. Saya berkenalan dengan teman-teman baru, masuk ke SMA itu bersama teman-teman yang saya temui lewat Zoom. Jadi sulit untuk membangun relasi yang kuat dengan teman-teman gitu. Dan apalagi dampak paling besar yang saya rasakan itu adalah identitas sebagai anak SMA itu hilang. Karena dari kelulusan SMP sampai masuk ke SMA itu aja lulusnya itu dari Zoom. Gak ada tuh yang namanya pindah-pindahin toga itu nggak pakai gitu. Padahal dari SMP tuh udah ngarep banget, nanti kita lulus gini ya, tapi ternyata nggak ada itu semua gitu. Nah, jadi menurut saya dengan masuknya saya ke sekolah offline itu adalah sebuah anugerah sih mikirnya, karena Tuhan masih mengizinkan ternyata saya SMA ini masih bisa satu setengah tahun di SMA itu masih bisa dilalui dengan cara offline gitu. Lalu masuk ke bulan Mei, saya berulang tahun yang ke-17. Di situ menurut saya itu kayak jadi beban, karena identitas diri sebagai SMA itu aja tadi belum saya temukan gitu, masih abu-abu banget. Dan sekarang tambah lagi identitas sebagai seorang dewasa gitu, jadi saling tumpuk-menumpuk gitu. Tapi saya pikir, oh ya udah, kalau selama ini Tuhan memimpin hidup saya, ya udah mungkin kedepannya Tuhan juga akan pimpin saya untuk jadi orang yang dewasa. Karena saya sendiri merasa saya belum dewasa gitu, tapi umurnya udah dewasa, jadi kayak ketinggalan gitu kesannya. Tapi setelah itu muncul banyak kejadian-kejadian, kesempatan-kesempatan di mana akhirnya saya diizinkan untuk belajar tentang kedewasaan itu gitu. Mulai dari yang konflik yang ada di gereja kita, perpindahan kita ke sini gitu. Itu saya melihat bagaimana orang-orang dewasa di sini, jemaat-jemaat yang ada di sini itu menyikapi hal ini gimana. Saya lihat bagaimana bapak saya mencoba untuk melakukan mediasi dan sebagainya gitu, berusaha untuk mencari solusi yang terbaik sambil juga bergumul di hadapan Tuhan. Dan dari situ saya benar-benar belajar banyak banget, kayak oh gini ya ternyata orang dewasa itu, begini cara orang dewasa menghadapi masalah, gini cara orang dewasa bersikap tetap tenang, bersikap tetap beriman sama Tuhan, walaupun sebenarnya masalahnya ini kayaknya bahaya banget gitu. Dan itu salah satu proses di mana saya belajar untuk jadi dewasa itu. Lalu
juga kesempatan untuk pulang kampung di pertengahan tahun Juli. Nah itu udah 4 tahun saya nggak pernah pulang kampung, dan ketika saya pulang kampung itu rasanya kayak ada kerinduan untuk ketemu keluarga. Sebelumnya 4 tahun sebelumnya itu karena setiap tahun pulang kampung itu rasanya kayak ya udah rutinitas, oh ya ini keluarga, tapi udah lama ketemu jadi asing rasanya. Tapi ketika ada jeda 4 tahun itu kayak Tuhan sengaja untuk membuat saya ada rasa rindu gitu. Jadi ada ditanamkan rasa rindu setelah 4 tahun, apalagi pandemi gitu kan. Terus kakek saya juga waktu itu sempat meninggal. Jadi ketika saya pulang kampung tuh, oh iya baru sadar lagi bahwa ini keluarga yang harus saya kasihi, keluarga yang harus saya pedulikan juga. Ternyata bukan cuma di kota ini, tapi juga di kampung, di Kalimantan sana gitu. Nah dari situ lanjut ke saya waktu itu study tour, dan pulang-pulang dari sana kena COVID. Nah ini sebenarnya tamparan yang keras buat saya, karena sebelumnya dari awal pandemi sampai sebelum kena COVID ini saya nggak pernah swab, nggak pernah sakit. Ya mungkin sakit cuma kayak kecapean doang, tapi udah jalan-jalan keluar kemana-mana bebas lah intinya, tapi nggak pernah kena COVID gitu. Terus saya kayak sombong sama teman-teman gitu, ya gue nggak akan pernah swab lah seumur hidup gitu. Tapi ternyata pulang dari study tour ini yang sebenarnya saya nggak kecapean selama di sana, makannya oke, tidurnya teratur dan semuanya oke aja, tapi tiba-tiba sakit pas balik gitu. Terus aneh, kok bisa sakit? Terus teman-teman dekat saya semuanya nggak ada yang kena, cuma saya doang, dan itu aneh gitu kan. Jadi itu sebuah tamparan keras bahwa kesehatan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi kita harus terus meminta kesehatan dari Tuhan. Lalu lanjut ke saya lomba monolog. Beberapa waktu yang lalu itu adalah sebuah kesempatan yang sebenarnya sangat berharga, karena saya udah hampir nyerah dengan monolog, karena saya merasa itu emang udah bukan bakat saya gitu loh. Kayak mungkin cuma orang-orang sekitar saya doang yang mungkin gak ngerti monolog, tapi mereka nge-hype saya gitu. Jadi kayak, oh ya kamu bagus, kamu hebat dan ini. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang hebat lainnya tuh sebenarnya masih belum sebanding apa-apa gitu. Saya pikir orang cuma memuji asal gitu aja gitu. Tapi ternyata dan waktu itu sempat gerah, udah mikir kayak udahlah, gak usah lah tampil-tampil lagi monolog, udahlah kayaknya emang bukan bakatnya gitu. Tapi ternyata Tuhan balas dalam lomba monolog kemarin dapat juara 3 itu kayaknya Tuhan tahu apa yang saya pengen gitu. Tuhan tahu apa yang sebenarnya jadi passion saya, Tuhan tahu apa yang saya sukai, dan akhirnya baru dijawab di lomba monolog yang kemarin. Dan selama 4 sampai 5 tahun kenapa nggak pernah dapat apresiasi lah intinya gitu. Tapi kok baru sekarang dapetnya. Menurut saya itu karena Tuhan emang mau saya tuh proses belajar dulu dari orang lain, belajar, baru nanti kalau emang udah genap waktunya Tuhan pasti akan berikan apresiasi itu. Lalu lanjut ke saya kerjain proyek Natal di bulan Desember kemarin yang benar-benar menghabiskan banyak waktu saya. Sampai saya harus korbanin nilai akademik demi ngerjain proyek-proyek seni yang berhubungan sama Natal ini gitu. Dan waktu itu emang beneran nilai rapotnya ada yang merah, dan yang merah itu adalah nilai seni gitu. Padahal saya ngerjain tugas-tugas seni, yang proyek-proyek seni yang diberikan oleh sekolah gitu. Jadi ya emang ada yang harus dikorbankan, yang saya untuk mengerjakan sesuatu yang saya sukai itu saya harus mengorbankan sesuatu. Jadi intinya di tahun yang lalu itu saya mengalami banyak kayak bersyukur banget karena Tuhan banyak nyodorin kesempatan yang sebelumnya itu sebenarnya saya pengen, tapi baru semuanya terbuka di tahun 2022. Dan itu kayaknya emang timing Tuhan tuh yang paling bagus gitu, yang paling baik. Dan saya jadi belajar gimana jadi manusia tuh yang berguna, manusia yang menjadi teladan, manusia yang berkarya gitu. Dan
saya keinget satu filsuf fenomenologi yang bernama Martin Heidegger. Jadi Martin Heidegger ini bilang bahwa manusia itu Dasein. Dasein ini diambil dari bahasa Jerman. Dasein ini artinya manusia itu adalah makhluk yang otentik, makhluk yang akan terus bekerja, melakukan sesuatu untuk become something in the future. Maksudnya akan menjadi sesuatu di masa depan. Dia pasti akan melakukan sesuatu saat ini terus menerus sampai mati, sampai kematian. Jadi bisa dianggap kematian itu sebagai suatu totalitas atau suatu kepenuhan, di mana manusia itu akan udah berhenti bekerja dan kalau kita kaitkan dengan kekristenan itu artinya tugas kita udah selesai di dunia ini. Tugas kita untuk melayani Tuhan udah selesai di dunia ini, dan itu saatnya di mana Tuhan akan memanggil kita kembali untuk hidup bersama Tuhan di kekekalan. Jadi menurut saya paham filsafat ini kayak apa ya, menginspirasi lah bagi saya untuk sharing hari ini. Nah, jadi sekarang kita udah di tahun 2023. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan baru lagi dalam tahun ini, dan saya berharap kita semua, termasuk diri saya sendiri juga, bisa memakai kesempatan itu dengan baik sambil kita memikirkan di depannya tujuan kita, ending goal kita adalah Tuhan gitu. Jadi karena manusia itu emang adalah manusia yang akan terus bekerja menghasilkan sesuatu, maka mari kita terus bekerja selama tahun ini. Maksudnya bekerja, bukan bekerja cuma kerja kantor atau kerjain usaha, tapi maksudnya kerjakan aspek-aspek yang rohani juga gitu. Karena tujuan kita adalah Tuhan, dan ketika nanti kita udah sampai di ujung sana, di mana kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Tuhan akan memberikan apresiasi itu untuk kita. Nah, jadi saya yang mempersembahkan satu lagu, judulnya Penolong yang Setia. Kiranya lagu ini bisa menjadi lagu yang menguatkan kita untuk bekerja di dalam tahun ini. Bye.